Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Tukang Amplas. Di video kali ini kita akan repaint motor Honda Beat. Yang kita repaint bukan bodinya atau velgnya, melainkan cover atau bak CVT dari motor ini guys. Nah, bisa kalian lihat sendiri untuk bak CVT-nya kotor banget karena memang habis hujan-hujanan dan kondisi motor juga masih kotor. Dan kali ini kita akan repaint bak CVT-nya guys. Nah, langsung saja kita copot dulu untuk bak CVT-nya. Ini posisi jam 10 pagi atau setengah siang. Kita akan repaint bak CVT ini sehari jadi guys. Jadi nanti sore jadi dan akan kita pasang. Setelah kita lepas bak CVT-nya dari motor, langkah pertama kita cuci dulu pakai air sabun untuk membersihkan sisa-sisa kerak yang menempel dan sisa-sisa minyak itu, baik silikon ataupun uli, supaya nanti ketika di repaint itu tidak ada trouble guys. Setelah kita cuci bersih, selanjutnya kita amplas menggunakan amplas ukuran 500 dan kita amplasnya nggak perlu sampai habis karena ini masih orisinil catnya. Kita amplas secara merata saja, tipis-tipis, kita buat kusam. Setelah proses pengamplasan selesai dan sudah kering, sekarang kita masuk ke tahap epoksi. Nah, teman-teman, di sini saya menggunakan produk dari Rev1, cat aerosol juga, cat semprot, dan dia di kalengnya sudah tertulis garansi tahan bensin dan tahan retak. Nah, sedikit berbeda di produk Rev1 ini, dia cara pakainya bukan ditekan untuk nozzle-nya, tapi cukup didorong saja guys. Jadi dia fiturnya nozzle lebih empuk. Kalau didorong begini, ketika kita ngecat media yang banyak atau lebar, kemungkinan nggak terlalu capek atau pegel di jari kita guys. Nah, langsung saja kita aplikasikan untuk epoxy grey kode 7160 dari Rev1. Untuk aplikasinya ini saya semprotkan secara tipis-tipis dulu merata dan naik sebanyak kurang lebih 2-3 lapis tergantung lapisan kalian. Kalau saran saya jangan langsung tebal, jadi tipis-tipis dulu bertahap. Setiap lapisan itu kasih jeda sekitar 5-10 menit bolehlah kalau cuaca lagi panas guys. Nah, setelah proses epoksi selesai, kemudian saya jemur sekitar 30 menitan karena di sini cuaca lagi panas. Itu 30 menit dia sudah kering dan langsung saja kita naik ke warna guys. Untuk warna di sini saya pakai warna Honda Silverstone Matte kode 7581. Pengaplikasiannya juga sama, ini dia nozzle-nya didorong bukan ditekan, dan aplikasinya ini saya naik sebanyak 3 lapis juga, jadi tipis-tipis dulu. Setiap lapis saya kasih jeda sekitar 5 menitan. Jadi untuk jeda perlapisannya dia lumayan cepat, 5 menit, karena cuaca di sini lagi panas-panasnya. Dan bagi kalian yang pemula, ketika ngecat usahakan tipis-tipis dulu bertahap, atau kasih jedanya agak lama nggak masalah. Misalkan kasih jeda sekitar 10 menit nggak masalah, karena untuk mendapatkan hasil yang maksimal biasanya kalau kalian pemula itu terburu-buru untuk cepat jadi, nanti hasilnya malah kurang maksimal. Jadi harus bertahap dan sabar supaya untuk mendapatkan hasil yang maksimal.
Nah, ini setelah naik tadi warnanya, hasilnya seperti ini untuk warna Honda Silverstone Matte. Warnanya cakep guys, jadi warna ini memang cocok saya rasa untuk engine cover atau part-part mesin seperti ini, bak mesin maupun di CVT seperti ini. Dia warnanya grey tapi ada partikel metaliknya silver dan kasar, kelihatan garang untuk warna grey-nya, kalian bisa lihat sendiri. Nah, ini nggak saya polos seperti ini karena saya mau di bagian tengahnya itu ada motifnya guys. Seperti apa motifnya? Jangan di skip videonya, kita langsung saja ke proses berikutnya. Nah, proses berikutnya ini saya masking, jadi saya tutupi bagian pinggir-pinggirnya, karena yang bagian tengahnya akan saya kasih motif menggunakan water transfer printing atau water transfer film. Jadi yang bagian pinggir kita masking dulu menggunakan isolasi kertas. Hasilnya seperti ini setelah kita masking. Nah, untuk motif yang saya gunakan ini adalah motif water film seperti ini. Dia motif abstrak guys. Nah, ini motifnya macam-macam warnanya, dan motif ini kelihatan seperti motif aurora. Kalian tahu nggak aurora? Aurora itu dia cahaya kutub, jadi hampir mirip-mirip seperti itu. Sebenarnya motif ini kalau didasari warna putih itu dia hasilnya akan cerah. Cuma sekarang akan saya coba menggunakan dasar Honda Silverstone Matte tadi. Setelah siap, langsung saja kita celup seperti ini. Bagi kalian yang masih pemula untuk celup-celup, kalian bisa cek video tukang amplas yang dulu-dulu yang tentang pencelupan seperti ini guys. Nah, ini sudah kita celup, hasilnya seperti ini. Ini kita diamkan dulu sekitar 15-20 menit boleh. Setelah itu saya kelupas masking tape atau isolasi kertasnya tadi, dan kemudian kita bilas pelan-pelan menggunakan air keran guys. Tujuan pembilasan kembali seperti ini adalah untuk menghilangkan lendir-lendirnya tadi, bekas pencelupan. Jadi kalau kita pegang itu dia berlendir bekas pencelupannya tadi. Sekarang kita bilas sampai lendirnya hilang dan dia kalau diraba sudah keset atau nggak berlendir lagi guys. Setelah proses pembilasan dan pengiringan selesai, sekarang kita ke proses finishing terakhir. Untuk finishing di sini saya pakai clear dari Revwan juga, clearnya kode 7540. Langsung saja kita eksekusi untuk proses pengekliran. Untuk pengekliran di sini saya naik sebanyak 3 lapis. Sama, kita lapisi tipis-tipis dulu lapisan pertama. Lapisan kedua dan ketiga boleh agak tebal, dan jedanya per lapisan itu sekitar 10-15 menitan. Ini saya posisi nge-clear itu jam 1 siang. Dan ini kita aplikasikan 3 lapis. Lalu selanjutnya kita tunggu kering. Itu hasilnya seperti apa guys. Nah, ini dia hasilnya guys. Ini setelah 3 jam kemudian dan dia sudah kering. Ini di bagian apa ini namanya, keongannya atau cover yang di bagian depan juga saya celup itu supaya motifnya sama. Dan ini hasil pada bak CVT nya guys. Gimana, keren kan? Untuk kekilapan clearnya, clear dari Revwan ini dia hasilnya sudah
lumayan. Kalau di kelas aerosol yang satu komponen itu glossinya juga sudah lumayan, kalian bisa lihat sendiri. Dan di warnanya sendiri untuk warna Honda Silverstone Matte ini warnanya juga garang, jadi memang cocok untuk engine cover seperti ini. Dan ada sedikit efek chrome-nya karena partikel silvernya dia tajam dan lebih kasar guys. Lalu untuk motif water transfer filmnya juga ini kita tadi pakai motif abstrak dan hasilnya bagus juga ketika didasari warna Honda Silverstone Matte ini, karena ini sebenarnya kalau motif ini didasari menggunakan warna putih atau warna silver, dia hasilnya akan lebih mencolok dan saya nggak terlalu suka karena kelihatan norak. Ketika didasari warna ini hasilnya matching juga dengan warnanya, warna-warni untuk motif abstraknya, tapi dia tetap kalem guys. Oke, sekarang kita lanjut waktunya ke proses pemasangan. Ini jam setengah 5 sore dan sudah bisa dipasang seperti ini hasilnya. Ketika terpasang di motornya, gimana, keren kan guys? Ini basi fittingnya kelihatan keren dan glossy, bagus seperti baru lagi. Tapi sayangnya motornya masih kotor guys. Jadi apa perlu kita repaint sekalian ya untuk motornya. Oke, akhirnya selesai juga project repaint kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan bagi kalian yang ingin mendapatkan produk Revan, saya taruh di link deskripsi untuk info pembeliannya guys. Terima kasih bagi kalian yang telah menonton, kita ketemu lagi di video-video selanjutnya.